Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Saya Livia Ibabrina dengan NIM 230409040 dari Prodi Pendidikan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang. Pendidikan merupakan suatu proses yang sangat penting untuk meningkatkan kecerdasan, keterampilan, mempertinggi budi pekerti, memperkuat kepribadian, dan mempertebal semangat kebersamaan agar dapat membangun diri sendiri dan bersama-sama membangun bangsa. Indonesia sendiri merupakan negara yang sangat peduli terhadap pelaksanaan pendidikannya. Berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah demi keberlangsungan pendidikan menuju yang lebih baik. Hal ini dapat terlihat dari isi Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 31 ayat 3 dan 4. Pasal tersebut memberi penegasan bahwasanya pemerintah berkewajiban dalam mengusahakan penyelenggaraan pengajaran nasional dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dalam undang-undang dengan memprioritaskan anggaran untuk pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia dan APBD atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Namun, pendidikan tidak pernah lepas dari berbagai permasalahan. Masalah yang dihadapi pendidikan itu terbagi menjadi dua, yakni masalah mikro dan masalah makro. Masalah mikro merupakan masalah yang ditimbulkan dalam komponen pendidikan itu sendiri sebagai suatu sistem, seperti masalah kurikulum. Sedangkan masalah makro merupakan masalah yang ditimbulkan dari dalam suatu sistem pendidikan dengan sistem lainnya, tapi mencakup lebih luas, seperti tidak meratanya penyelenggaraan pendidikan di setiap daerah. Begitupun dengan Indonesia. Pendidikan di Indonesia sampai saat ini masih dihadapi dengan berbagai permasalahan. Masalah itu menjadi penyebab utama dalam rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia. Masalah pendidikan dalam lingkup makro. Kurikulum yang membingungkan dan terlalu kompleks. Kurikulum di Indonesia telah mengalami berbagai perubahan sejak merdeka, yang seringkali dapat menimbulkan kebingungan bagi peserta didik, pendidik, dan orang tua. Mengubah kurikulum berarti mengubah manusia yang terlibat dalam pendidikan, dan hal ini dianggap sebagai perubahan sosial. Kompleksitas kurikulum juga menjadi tantangan, membebani peserta didik dengan banyak materi dan guru dengan tugas mengajar yang tebal. Pendidikan yang kurang merata. Pemerataan pendidikan di Indonesia masih menjadi isu yang kompleks. Kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, minimnya sumber daya di lembaga pendidikan di daerah terpencil, dan perbedaan tingkat sosial ekonomi masyarakat menjadi faktor utama dalam menyebabkan ketidakmerataan pendidikan. Hal ini berakibat pada banyaknya penduduk usia sekolah yang tidak mendapatkan pendidikan dengan layak, terutama di daerah yang tertinggal. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan upaya terpadu dari pemerintah, masyarakat, dan lembaga pendidikan. Pemerintah perlu meningkatkan koordinasi dan memberikan dukungan kepada lembaga pendidikan di daerah terpencil. Masyarakat juga perlu mendukung program pendidikan pemerintah dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendidikan. Lembaga pendidikan juga perlu meningkatkan kualitas pendidikan dan memberikan akses pendidikan yang lebih baik dan luas kepada semua lapisan masyarakat. Masalah penempatan guru. Penempatan guru di Indonesia masih menghadapi berbagai permasalahan. Banyak guru ditempatkan tidak sesuai dengan keahliannya, sehingga tidak dapat mengajar secara optimal. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti ketidaksesuaian antara bidang studi yang diajarkan dengan latar belakang pendidikan guru dan kekurangan guru di daerah terpencil. Kekurangan guru ini memaksa guru untuk mengajar bidang studi lain di luar keahliannya. Penyebaran guru yang tidak merata juga menjadi faktor yang menyebabkan permasalahan ini. Permasalahan penempatan guru ini berdampak pada kualitas pendidikan yang diterima siswa. Oleh karena itu, upaya untuk mengatasi kekurangan guru dan penempatan guru yang sesuai dengan keahliannya sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Kualitas tenaga pengajar di Indonesia. Kualitas tenaga pengajar di Indonesia masih menjadi isu yang perlu dibenahi. Kualitas tenaga pengajar yang kurang baik terlihat dari kualifikasi pendidikan yang kurang memadai dan kemampuan guru untuk menciptakan model pembelajaran yang inovatif, berdampak pada kinerja guru yang kurang optimal. Hal ini tentunya berdampak negatif terhadap mutu pendidikan.
Untuk meningkatkan kecepatan dan daya tangkap suatu ilmu yang dicerna oleh peserta didik selama proses pembelajaran, perlu adanya tenaga pengajar melalui peningkatan kualifikasi pendidikan dan pelatihan kreativitas. Biaya pendidikan yang mahal. Mahalnya pendidikan di Indonesia masih menjadi beban bagi masyarakat, terutama pada keluarga dengan latar belakang ekonomi menengah ke bawah. Hal ini menyebabkan banyak anak yang tidak dapat bersekolah atau terpaksa berhenti sekolah. Akibatnya, terjadi ketidakmerataan pendidikan yang berdampak pada berbagai aspek kehidupan, seperti peningkatan pengangguran, kriminalitas, dan kemiskinan. Oleh karena itu, perlu adanya upaya dari pemerintah untuk mengatasi masalah ini, seperti menyediakan akses pendidikan yang lebih murah dan mudah dijangkau oleh masyarakat. Selanjutnya adalah masalah mikro. Metode pembelajaran yang monoton. Metode pembelajaran yang monoton, yaitu tidak ada perubahan dan inovasi dalam menyampaikan materi, dapat berdampak negatif terhadap hasil belajar siswa. Hal ini dikarenakan proses pembelajaran yang bernilai edukatif memerlukan interaksi antara siswa dan guru untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Oleh karena itu, dalam kegiatan pembelajaran, guru perlu menerapkan metode yang kreatif dan inovatif guna menarik perhatian siswanya dan mencapai hasil pembelajaran sesuai harapan. Penerapan metode kreatif dan inovatif akan membantu siswa untuk lebih memahami dan mengerti materi yang disampaikan. Kualitas sarana dan prasarana pendidikan di Indonesia. Kualitas sarana dan prasarana pendidikan di Indonesia masih perlu ditingkatkan. Hal ini terlihat di sekolah-sekolah di daerah tertentu yang tidak memiliki fasilitas yang memadai, bahkan tidak ada fasilitas sama sekali. Faktor penyebabnya dapat berupa penyaluran dana yang terhambat, penyalahgunaan dana sekolah, perawatan sarana dan prasarana yang buruk, pengawasan pihak sekolah yang acuh terhadap sarana dan prasarana, dan faktor lainnya. Akibatnya, banyak siswa yang tidak dapat menikmati fasilitas di sekolah dengan baik dan proses pembelajaran yang kurang bermakna. Padahal, sarana dan prasarana pendidikan yang memadai sangatlah penting untuk meningkatkan hasil pembelajaran siswa. Sarana dan prasarana memiliki hubungan penting dengan pembelajaran. Proses pembelajaran yang tidak menggunakan sarana dan prasarana yang baik akan berdampak pada hasil belajar siswa. Oleh karena itu, perlu adanya upaya dari pemerintah dan pihak sekolah untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan seperti penyaluran dana yang tepat, pengawasan yang ketat, dan perawatan yang baik. Rendahnya prestasi siswa. Proses belajar merupakan inti dari pendidikan dan sangat berpengaruh terhadap prestasi siswa. Tujuan proses pembelajaran adalah untuk mengembangkan dan menemukan potensi-potensi yang ada dalam diri siswa dan menghasilkan prestasi yang diharapkan. Sayangnya, prestasi siswa yang rendah masih menjadi tantangan besar dalam dunia pendidikan di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Faktor internal meliputi kurang memperhatikannya asupan makanan, fisik yang sakit, kurangnya motivasi, dan kelelahan. Faktor eksternal meliputi rendahnya kualitas guru, kurang memadainya sarana dan prasarana, faktor keluarga seperti terjadinya konflik, dan faktor lingkungan seperti orang-orang yang acuh terhadap pendidikan. Oleh karena itu, perlu adanya upaya dari berbagai pihak untuk meningkatkan prestasi siswa seperti meningkatkan kualitas guru, sarana dan prasarana, dan memberikan motivasi kepada siswa. Kualitas pendidikan di Indonesia masih rendah jika dibandingkan dengan negara lain. Hal ini disebabkan oleh berbagai permasalahan, baik internal maupun eksternal. Untuk meningkatkan kualitas pendidikan, perlu dilakukan berbagai upaya, seperti yang pertama ada peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia serta teknologi dalam pembelajaran di sekolah. Yang kedua, memperhatikan laju pertumbuhan penduduk dengan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai. Kemudian, memperbaiki permasalahan pembelajaran dengan mengubah kegiatan pembelajaran yang pasif menjadi lebih aktif dan berpusat pada siswa. Selanjutnya ada melakukan pemerataan pendidikan dengan pembangunan gedung sekolah, pengiriman guru profesional, dan program edukasi untuk masyarakat. Kemudian, meningkatkan kesejahteraan guru untuk meningkatkan profesionalisme guru dan berdampak pada kualitas belajar siswa. Kemudian ada meningkatkan mutu pendidikan dengan menetapkan kurikulum yang sesuai, memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana, dan mengadakan kegiatan-kegiatan sederhana seperti kursus, program literasi, dan menjalin hubungan dengan wali murid.
Dan yang terakhir, meningkatkan prestasi belajar siswa dengan menjadikan proses pembelajaran lebih menyenangkan dan efektif. Siswa aktif dalam kegiatan pembelajaran, orang tua memotivasi anaknya untuk belajar, dan masyarakat membantu proses belajar siswa dengan menciptakan lingkungan yang baik dan nyaman. Dengan berbagai solusi tersebut, diharapkan kualitas pendidikan di Indonesia dapat meningkat dan sejajar dengan negara lain. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ilmu yang dapat diberikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.